Dan Nabi Muhammad malaikat Jibril tak mampu. Untuk apa ibu dan bapak sampai di sana? Untuk mendapatkan satu program yang didatangkan, diprogramkan, dilantik di langit untuk disosialisasikan di bumi. Mana itu istimewanya perkara ini. Perkara itu namanya sholat atau sembah. Liwatkanlah dulu selesaikan karya pencari yang kelima itu. Sholat ini bagian dari rukun agama, rukun Islam. Jadi untuk jamaah sekalian bahasa ulama, lamun fardu rukun yang lain ayat datang dari atas pejabat si malaikat Jibril. Kemudian sosialisasi yang dunia memiliki misalkan puasa jamaah sekalian. Dari waktu 2 tahun hijrah ke Madinah turun ayat puasa penceritaan si Nabi mulai wajib puasa. Kemudian datang balik haji penceritaan oleh bumi, datang balik zakat penceritaan oleh bumi. Istimewa sekali jamaah sekalian, perkara indah luar biasa yang namanya sholat atau sembahyang diundang Nabi, diberikan di atas untuk disosialisasikan di bumi. Makanya Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalat. Yang paling pertama dibongkar, diperiksa nanti di akhirat amalan manusia adalah perkara yang namanya sholat. Untung Nabi ajarkan dan yang pertama diperiksa sholat. Karena sholat semua orang bisa laksanakan. Coba sila ibu-ibu, namun dengan sugih tahu sholat atau enggak? Cekal sholat sejadah, sholat apa? Bapak, namun dengan miskin cekal sholat atau enggak? Cekal, boleh jadi dia khusyuk karena di neraka pikiran. Coba silakan sekalian. Seandainya Nabi berbahasa dengan sak pertama kali lewat terbongkar keperiksa di akhirat adalah perkara zakat. Dong lagu miskin dan mampu berzakat, lelah antri dan adil jadi. Atau dalam berzakat pertama dan mampu periksa terbongkar di akhirat perkara haji. Seandainya berhaji, lelah antri jadi. Lalu dalam sholat sembahyang semua orang bisa kerjakan atau tidak Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Di masjid bisa. Di sawah bisa. Di wakaf boleh bisa. Di kali, di atas batu bisa. Di berbalik pakai kelangsat sejadahnya bisa. Semuanya akan dapat rahmat dan fadilah. Jadi maknanya para tinggi jamaah sekalian. Maju tuh, tidak boleh itu jadi maju. Bermain ibu ini adalah datang deh. Lanjut datang kan? Apa cuan? Lihat sekedar ngomong, ada jauh. Jadi bisa terusan jurak deh. Hari sekali ada orang yang jadi para bahasa dengan tawa ibu bapak yang mengaji ini ke ibaratnya para bisa dengan lalu jorok, mencar, kerja, mancing. Kamu terlampak, jauh bosan atau deh. Kamu baru tampak ibu yang kosong dan berisi bosan. Kosong. Kamu boleh harus berisi bosan datang deh. Aduh, nah, ibu bapak, arah tidak bosan berisi niki ibu-ibu. Arah isin bapak-bapak. Namun denara denara kenal yang mudi niki. Arah isin bosan insyaallah. Alhamdulillah. Nah jadi ibu dan bapak, kenapa baginda Nabi perjalanannya bisa cepat seperti itu? Karena dia perjalanannya di atas alam malakut, di atas alam kecepatan cahaya dengan kendaraan yang namanya buruk, maknanya super kilat seperti itu. Nabi sudah buktikan dengan dalil-dalil nyata, akli dan naklinya di kitab suci. Maka bagi tiap menunggu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah di antara sekilas
kisah-kisah tentang Isra dan Mi'raj. Yang penting ibu dan bapak, mungkin peristiwa Isra nike perjalanan ke kawan dunia dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Niki aran Isra. Tendos niki nike. Nah baru naik ke atas nike ieu aran Mi'raj. Tendos nike disebisi berkosan mengantin. Nah, namun wahmara nike Bapak Ibu, niki baru arah dulu ada niki. Subhana dan asra nikmat abdihi mara nike. Ada yang saya jadi teduh bagi kita lengkapi saja dengan abdihi. Abdihi itu artinya hambanya, nya artinya Allah. Maka hamba di sini yang dimaksud adalah zat raga lahir batin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada manusia jamaah sekalian, apabila utuh padanya terdapat jasmani dan rohani, itu namanya manusia. Itu namanya manusia. Kalau bukan, lain namanya. Karena ini misalnya ibu bapak, makin roh, nyawa, jiwanya dicabut jamaah sekalian, maka terbujur kakulah manusia itu. Pucat pasi dia, berselekep dikapankan. Apakah namanya manusia seutuhnya ibu dan bapak? Bukan. Apa namanya? Lamun kena jenazah mayit masih halus, bangke akan pada kita. Baik jamaah sekalian, kalau jasad itu ditanam di dalam tanah, hancur leburlah dia tulang-tulangnya menjadi tanah karena sudah ratusan tahun barangkali. Yang tersisa dan tertinggal rohnya melayang-layang di alam arwah sana, di alam barzakh. Apakah dinamakan manusia ibu dan bapak? Apa namanya? Apa namanya? Almarhum atau almarhumah. Lalu bahasa Sasak lagi bahasa Sasak. Pedare ini dengan teriki. Almarhum katakan manusia karena tidak ada duanya sekarang. Subhanallah asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa dia? Nabi Muhammad. Berarti mana ibu bapak? Yang diperjalankan Nabi Muhammad itu oleh Allah Ta'ala jasadnya saja atau ruhnya saja atau ruh dan jasadnya? Jawabannya ruh dan jasadnya, karena Allah bilang di dalam Al-Quran abdihi, hambanya. Sementara hamba itu utuh jasmani dan rohani. Nah andai roh itu kata orang dulu berontak demo. Andai roh pergi ke bermain. Ya apa sulitnya Allah akan bilang subhanalladzi asra bi ruhihi. Maha suci Allah yang memperjalankan ruh daripada Muhammad. Tapi di dalam Al-Quran Allah bilang abdihi atau ruhihi jamaah sekalian. Abdihi. Bi'abdihi berarti jasmani rohani atau rohman? Jasmani rohani. Jasmani dan rohani. Itu maknanya. Jamaah sekalian. Tidak ada rohman mimpi, tidak heran orang, tidak demo orang. Memang di agama itu tidak 100% kamu akan ada sisa-sisa dogma supaya berperan padanya keyakinan diatur demikian oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi sebagian banyak itu semua masuk akal. Misalnya namun orang pintar zaman sekarang mengenal makhluk selain bumi, ada namanya Mars, Jupiter, Saturnus, kemudian ada namanya planet galaksi, Andromeda, Bima Sakti dan lain sebagainya. Nabi sudah lewati itu dan dinamakan di dalam Al-Quran banyak planet itu. Ada namanya Al-Qalam, ada namanya Al-Kursi, ada namanya Al-Arash, ada namanya Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Baitul Izzah, Lauhil Mahfuz. Kan ada itu yang dipelajari oleh profesor itu. Makanya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa mengatasinya. Ini yang kita inginkan.
umat supaya tinggi, tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Israel, Belanda, Jepang, Cina, Perancis, supaya menang kaum muslimin ini seperti Nabi berbicara luar angkasa bisa, berbicara bisnis bisa, berbicara pembangunan bisa, berbicara kepemimpinan bisa. Nabi kan dulu pemimpin, dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, pemimpin itu jamaah sekalian. Makanya kalau lagi fikih, kalau teori pemerintahan itu dipikir tempatnya babul toharoh, babul ibadah, babul muamalah, kawin, mawin, dagang, lain sebagainya, bertani, bercocok tanam, baru babul hukumah, mahkamah, babul qadhi, hakim, pengadilan. Tapi kalau pemimpin itu jamaah sekalian dibahas di ilmu akidah, ilmu tauhid, teknis pemerintahannya dipikir, pemilihan pemimpinnya di ilmu akidah. Jadi akidah itu bermula dari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, sifat 23, kemudian al-firq fil adyan, Syiah, Mu'tazilah, Ahlussunnah, lain sebagainya. Kemudian al-ma'lum minaddin bid darurah yang harus diketahui, al-kulliyatul khamsah. Di atas dia darabah al-imamatul uzmah, kepemimpinan besar yang sudah tidak ada lagi yang lainnya. Kepemimpinan besar, bupati ada, gubernurnya gubernur, ada presidennya. Maka yang paling besar pemimpin itu adalah apa? Presiden bahasa kita. Imamatul uzmah di akidah dibahas jamaah sekalian. Pentingnya menentukan, memilih pemimpin tingkat besar itu. Ini ke dalam pengajiannya. Bunda ya lebih-lebih itu para kawannya gila jadi Belanda. Gila kebetulan saya jadi betul ini caleg ini masalah. Makanya aku jadi Belanda. Sebab mereka jadi orang ketawa masalah. Mana nikah pun jadi. Yang masuk sampai di sini jamaah sekalian. Namun jangan jadi dulu lah. Jam 10 nih jam berapa? Jadi para pasien dengan doa tutup lam terbudu isi bulan. Lentak kembali. Mak temalik.